Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi mulai 2026. Data ini tidak hanya digunakan untuk pemerintah, tetapi juga dapat digunakan dalam dunia usaha untuk memahami perkembangan ekonomi. Sensus ekonomi merupakan satu dari 3 sensus besar yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali dan dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 6. Melalui sensus ini, BPS memotret kondisi perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya digunakan untuk pemerintah, tetapi juga dapat digunakan dalam dunia usaha untuk memahami perkembangan ekonomi. Sensus ekonomi 2026 membantu dunia usaha setidaknya dalam 4 hal. Pertama, informasi pasar yang lebih akurat. Pelaku usaha dapat memahami peta persaingan dan potensi pasar berdasarkan data yang membantu pengusaha membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kedua, perencanaan bisnis lebih baik. Pengusaha dapat merencanakan ekspansi, mengidentifikasi peluang bisnis baru dan menyesuaikan strategi bisnis untuk menghadapi tantangan ekonomi. Ketiga, mengidentifikasi peluang investasi. Data sensus memberikan gambar sektor-sektor yang sedang berkembang dan memiliki potensi investasi tinggi. Keempat, penguatan daya saing. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing melalui inovasi dan efisiensi operasional. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan hal itu usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X di Kepatihan dan Nurejan, Kota Yogyakarta. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti meminta pemerintah daerah untuk membantu persiapan sensus ekonomi sejak 2025. Nanti kan kita namanya sensus itu adalah pendataan langsung dan bukan sampling. Jadi makanya di tahun ini kita harus menuntaskan kita sebut dengan listing atau prelistingnya, jadi daftar pelaku ekonomi dari mulai yang kecil-kecil, mikro sampai yang besar. Badan Pusat Statistik juga segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional, sebagaimana diperintahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu menjadi referensi tunggal kementerian lembaga dalam menjalankan program pembangunan, termasuk untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah. Herdian Giri dan Ujuan Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.